Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Irfan Syauqi Almadni dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hikayat Perang Sabi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu sastra. Sastra merupakan salah satu media penting dalam merekam dan menyampaikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan pandangan hidup suatu masyarakat. Di Nusantara, karya sastra tidak hanya sekedar hiburan, tapi juga sebagai alat perjuangan dan pengobar semangat di peperangan. Salah satu karya sastra yang memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa Aceh adalah Hikayat Perang Sabi, sebuah karya sastra yang ditulis oleh ulama-ulama kita. Salah satu yang terkenalnya adalah Tengku Syek Pantekulu, yang dimana karya sastra tersebut isinya selaras dengan ajaran Islam dan semangat juang jihad. Oke, sepanjang presentasi ini berlanjut, saya ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, pengertian dan latar belakang Hikayat Perang Sabi, kemudian isi dan bentuk sastra Hikayat Perang Sabi, nilai-nilai yang terkandung dalam Hikayat Perang Sabi, fungsi dan peranan Hikayat Perang Sabi dalam masyarakat, serta relevansi Hikayat Perang Sabi di masa kini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dan latar belakang Hikayat Perang Sabi. Hikayat Perang Sabi merupakan salah satu karya sastra Melayu klasik yang lahir di Aceh pada masa penjajahan kolonial Belanda, yaitu kisaran tahun 1873 sampai dengan 1904. Oke, Hikayat Perang Sabi sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu hikayat yang berarti cerita, dan sabi artinya sabil, yang artinya jalan, yang dimana sabil di sini bermaksud sabilillah. Jadi Hikayat Perang Sabi berarti sebuah cerita yang menjelaskan perjuangan kita di jalan Allah, terutama dalam konteks peperangan. Karya ini berisi seruan kepada umat Islam untuk berjihad melawan penjajahan Belanda dengan dasar semangat keagamaan. Jadi Hikayat Perang Sabi ini menjelaskan bahwa kita dalam berperang ini bukan hanya sebagai sebuah nasionalisme atau sekedar melindungi negara, tidak, tetapi perjuangan ini merupakan sebuah jihad yang dimana kita akan mendapatkan pahala yang sangat-sangat besar berupa surga Firdaus, serta untuk mempertahankan agama dan negara kita. Jadi Hikayat Perang Sabi ini menjelaskan bahwa peperangan ini, jihad ini, itu jauh lebih besar daripada sekedar nasionalisme. Oke, kita akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu isi dan bentuk dari Hikayat Perang Sabi. Nah, sebagai karya sastra, Hikayat Perang Sabi ini berbentuk sebuah puisi naratif, terkadang pula ia berbentuk syair, yang dimana di setiap baitnya memiliki makna tersendiri. Nah, bait, puisi, ataupun syair-syair ini ditulis menggunakan dengan bahasa Arab Jawi, yang dimana menggunakan aksara Arab Melayu, yaitu Arab Jawi, dengan pengaruh Aceh dan Arab. Jadi tulisannya itu tulisan Arab, tapi bacaannya itu bacaan Aceh, bacaan bahasa Aceh. Apa aja sih isi Hikayat Perang Sabi ini? Hikayat Perang Sabi ini berisi yang pertama, ajakan untuk berjihad melawan penjajah sebagai kewajiban agama. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bukan hanya nasionalisme atau semacamnya, tapi ini juga merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk mempertahankan agama dan negaranya. Kemudian janji pahala dan surga bagi para syuhada yang gugur di medan perang. Secara tidak langsung ini akan
mengobarkan semangat jihad yang luar biasa untuk melawan para penjajah. Kemudian ada kecaman terhadap kaum yang enggan berperang, digambarkan sebagai orang lemah iman atau cinta dunia. Tentu ini dalam konteks orang-orang yang bertenaga, berkemampuan, tapi tidak ingin berjihad, bukan orang yang sakit dan segala macamnya. Kemudian kisah-kisah teladan para pahlawan Aceh yang berani berkorban demi agama dan bangsa. Mungkin sebelum itu saya akan menunjukkan contoh-contoh dari Hikayat Perang Sabi, salah satu liriknya ya. Coba didengarkan. Oke, kita dengar liriknya ya. Barang siapa yang tidak ingin berperang, sungguh malang kehidupannya. Celaka tubuhnya, rugi jiwanya, serta tidak akan memasuki surga. Nah, jadi lirik-lirik seperti inilah Hikayat Perang Sabi yang diputarkan di masjid, di musola, atau di saung-saung pengajian ilmu untuk meningkatkan semangat juang bangsa-bangsa Aceh. Selain ini ada juga lirik-lirik lain, musik-musik, lagu-laguan lain yang mungkin pernah kalian dengar. Contohnya ini. Jadi menghantam orang-orang zalim dan membela agama dan negara itu memang harus berkorban walaupun itu nyawa taruhannya. Jadi kurang lebih begitulah isi dan bentuk dari sastra Hikayat Perang Sabi. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Hikayat Perang Sabi. Seperti yang saya katakan, Hikayat Perang Sabi bukan sekedar cerita perjuangan, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual Islam. Yang terkandung dalamnya yang pertama adalah nilai keagamaan, mengajarkan pentingnya jihad fisabilillah dan keteguhan iman dalam menghadapi musuh. Kemudian ada nilai kepahlawanan, yaitu menanamkan semangat keberanian, pengorbanan, dan cinta tanah air. Kemudian ada nilai sosial dan nilai moral, yaitu menumbuhkan solidaritas dan mempersatukan di antara masyarakat dalam menghadapi penjajah, serta mendorong manusia untuk menjauh dari sifat pengecut, tamak, dan cinta dunia yang berlebihan. Kemudian fungsi dan peranan Hikayat Perang Sabi dalam masyarakat itu yang pertama, pada masa perjuangan, Hikayat Perang Sabi dibacakan di menasah, surau, di tengah-tengah rakyat, bahkan sebelum berangkat ke medan perang. Fungsinya apa? Sebagai media dakwah Islam yang pertama, sebagai media dakwah Islam yang menanamkan nilai jihad dan keimanan. Kemudian sebagai alat propaganda perjuangan untuk membangkitkan semangat rakyat Aceh melawan penjajah. Kemudian sebagai sarana pendidikan budaya yang memperkenalkan nilai-nilai keberanian dan cinta tanah air kepada masyarakat. Hikayat ini juga menjadi bukti bahwa sastra Aceh tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai senjata. Dengan adanya Hikayat Perang Sabi ini,
dapat kita pastikan bahwa ucapan bukan hanya sekedar ucapan, tapi ucapan dapat menjadi tombak di medan pertempuran. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu relevansi hikayat Perang Sabi di masa kini. Walaupun ditulis pada masa penjajahan, nilai-nilai dalam hikayat Perang Sabi masih relevan hingga saat ini. Semangat jihad dapat dimaknai bukan hanya dalam konteks perang fisik, tapi juga sebagai perjuangan menegakkan keadilan, menuntut ilmu, dan membela kebenaran. Jadi, apa kesimpulan yang kita dapat dari hikayat Perang Sabi ini? Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hikayat Perang Sabi merupakan karya sastra klasik Aceh yang lahir dari semangat perjuangan rakyat Aceh melawan penjajahan Belanda. Hikayat ini berfungsi sebagai media dakwah serta pembangkit semangat dalam melawan penjajahan. Seperti yang saya katakan barusan, hikayat Perang Sabi ini haram. Seperti hikayat Perang Sabi ini haram hukumnya pada saat masa-masa kolonial. Kenapa? Karena begitu lantunan syair dan bait-bait ini dibunyikan di surau-surau, di pengajian, segala macam, semangat rakyat Aceh itu langsung membara, langsung semangat untuk melawan penjajah, menghapus penjajahan dari muka bumi ini. Oleh karena itu, pada masa kolonial, hikayat Perang Sabi itu dilarang. Karena itulah kita sebagai pemuda-pemudi Aceh saat ini, zaman ini, harus tahu dan dapat melestarikan hikayat Perang Sabi ini dan menceritakannya kepada generasi selanjutnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.